Dieng, negeri di atas awan. Dataran tinggi Dieng adalah salah satu situs bersejarah paling terkenal di Indonesia. Dataran ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena dikenal dengan pesona alamnya yang indah di Pulau Jawa yang dikelilingi oleh hijaunya pegunungan dan hamparan awan. Hal itu membuat Dieng memiliki udara dingin yang segar. Selain alamnya yang indah, Dieng juga menyimpan banyak objek wisata geologi dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Dieng juga dijuluki negeri di atas awan. Lokasinya berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, sehingga sering diselimuti awan terutama pada pagi dan malam hari. Beberapa tempat wisata di Dieng yaitu Kawah, Telaga, dan komplek kawasan Candi Hindu mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung kembali. Bukan hanya dikenal oleh negeri sendiri, namun nama Dieng juga telah bergaung hingga ke negeri seberang. Secara administratif kawasan dataran tinggi Dieng dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Wonosobo memiliki kawasan Dieng bagian timur di Kecamatan Kejajar. Sedangkan kawasan bagian barat berada di Kecamatan Batur milik Kabupaten Banjarnegara. Berikut beberapa destinasi wisata di Dieng yang menarik untuk dikunjungi. Bukit Sikunir. Bukit Sikunir merupakan destinasi favorit wisatawan saat berkunjung ke Dieng, karena dapat menikmati panorama matahari terbit dari atas bukit. Bukit Sikunir terkenal dengan sebutan Golden Sunrise karena keindahan cahaya matahari terbit yang berwarna kuning keemasan. Untuk bisa melihat panorama Golden Sunrise itu, wisatawan harus mendaki bukit setinggi 2300 meter di atas permukaan laut. Tak hanya Golden Sunrise, pengunjung dapat menikmati keindahan pemandangan 8 gunung dari puncak Bukit Sikunir, meliputi Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Prau, Gunung Slamet, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Bagi pendaki pemula, atau wisatawan yang tidak terbiasa mendaki gunung tak perlu khawatir. Sebab, pendakian Bukit Sikunir sangat ramah bagi pemula, hanya membutuhkan waktu 45 menit untuk sampai ke puncak bukit. Gunung Prau. Puncak dari Gunung Parahu merupakan padang rumput luas yang memanjang dari barat ke timur. Bukit-bukit dan sabana dengan sedikit pepohonan dapat dijumpai pada puncaknya. Gunung ini menjadi salah satu tujuan pendakian utama di dataran tinggi Dieng sebagai salah satu spot sunrise favorit bagi wisatawan. Gunung Prau mempunyai ketinggian sekitar 2590 meter di atas permukaan laut. Estimasi waktu pendakian Gunung Prau adalah sekitar 3-4 jam, sehingga gunung ini cocok bagi pendaki pemula. Ketika sampai di puncak, pendaki akan disuguhi pemandangan 5 gunung sekaligus. Pada sisi timur Gunung Prau, pendaki bisa melihat megahnya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu. Telaga Warna. Telaga Warna yang merupakan salah satu ikon wisata Dieng. Disebut Telaga Warna karena warna air danau berubah-ubah saat terkena pantulan sinar matahari. Fenomena ini disebabkan oleh tingginya kandungan belerang pada air danau. Tempat wisata ini berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dengan bentang alam yang indah, serta dikelilingi panorama Gunung Prau. Untuk menikmati Telaga Warna Dieng yang airnya kerap berubah warna, waktu yang paling ideal untuk mengunjungi Telaga Warna adalah saat pagi atau siang hari. Karena pada saat sore hari, kawasan sekitar telaga tersebut akan ditutupi kabut tebal. Telaga Pengilon. Telaga Pengilon terletak di samping Telaga Warna. Dinamakan Telaga Pengilon lantaran warna air di sini jernih, sehingga wisatawan bisa bercermin dari permukaan telaga. Pengilon diambil dari bahasa Jawa yaitu ngilo, yang bermakna berkaca. Konon, siapapun yang melihat dirinya cantik atau tampan dari permukaan Telaga Pengilon, berarti orang tersebut berhati baik. Telaga Pengilon dan Telaga Warna hanya dipisahkan oleh daratan kecil yang hanya terlihat pada musim kemarau. Sementara saat musim penghujan, daratan kecil itu akan terendam air sehingga kedua telaga akan tampak menyatu. Batu Pandang Ratapan Angin.
Batu Pandang Ratapan Angin merupakan tempat yang pas untuk menikmati keindahan Telaga Warna dan Telaga Pengilon dari ketinggian. Sesuai namanya, terdapat batu besar yang dapat didaki pengunjung di lokasi ini. Namun, wisatawan harus tetap berhati-hati. Batu Pandang Ratapan Angin berada di ketinggian sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut, atau lebih tinggi dari lokasi telaga. Dari ketinggian, wisatawan bisa melihat panorama Telaga Warna dan Telaga Pengilon serta perbukitan di sekitarnya dengan sangat jelas. Keunikan panorama kedua telaga tersebut adalah warna air telaga yang kontras meski bersebelahan. Telaga Warna cenderung berwarna lebih hijau, sedangkan air Telaga Pengilon terlihat lebih jernih. Telaga Dringo. Telaga Dringo kerap dijuluki sebagai Ranu Kumbolo di Jawa Tengah karena menyerupai danau di Gunung Semeru tersebut. Wisatawan dapat melihat keindahan telaga yang masih alami dan panorama hutan lebat yang masih asri dan terjaga. Sepanjang jalur menuju ke lokasi danau, pengunjung juga bisa menikmati panorama menawan seperti kebun teh, hutan lindung, deretan bukit dan lembah, serta lahan pertanian milik warga. Telaga Dringo berada di ketinggian 2.202 meter di atas permukaan laut. Nama Dringo diambil dari tanaman obat yang tumbuh di sekitar telaga. Sejumlah wisatawan juga kerap menjadikan tepian Telaga Dringo sebagai lokasi camping. Sejuknya alam Telaga Dringo membuat para wisatawan akan betah berlama-lama di tempat ini. Keindahan Telaga Dringo akan membuat wisatawan rindu kenangannya dan ingin datang kembali ke telaga ini. Telaga Merdada. Telaga Merdada merupakan salah satu sumber pengairan bagi area persawahan warga sekitar. Menariknya, telaga ini justru tidak memiliki sumber air sendiri, sehingga hanya menampung air hujan. Telaga Merdada merupakan telaga paling luas di dataran tinggi Dieng. Telaga ini dikelilingi oleh dua bukit, yaitu Bukit Pangonan dan Bukit Semurung. Selain menikmati panorama telaga, wisatawan yang berkunjung bisa naik perahu untuk mengelilingi telaga. Cocok untuk wisatawan yang berkunjung bersama keluarga, sekaligus menjadi wisata edukasi untuk anak-anak. Anak-anak bisa belajar tentang pertanian, pengairan, dan pentingnya menjaga alam dari kerusakan lingkungan. Candi Arjuna. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di Komplek Percandian Arjuna, Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di komplek candi ini juga terdapat Candi Semar, Candi Sri Kandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di komplek tersebut. Sementara itu, Candi Semar adalah candi pewara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan. Komplek Candi Arjuna adalah komplek candi terbesar di Dieng. Seperti umumnya candi-candi di Dieng, masyarakat memberikan nama tokoh pewayangan Mahabharata sebagai nama candi. Candi Arjuna menghadap ke barat, di mana terdapat tangga menuju pintu masuk candi yang berada di bagian barat candi. Terdapat 8 anak tangga menuju bagian pintu. Di atas pintu terdapat ukiran Kalamakara. Di bagian dalam candi ini terdapat ruang untuk menaruh sesaji, atau yang biasa disebut dengan yoni. Bagian atap Candi Arjuna memiliki bentuk seperti piramida yang mengerucut tetapi lebih tinggi. Dan semakin ke atas ukurannya semakin kecil. Di setiap sudut bagian atap candi terdapat hiasan yang memiliki bentuk mahkota bulat dengan ujung runcing. Di kelompok Candi Arjuna ditemukan bekas-bekas pondasi, bangunan-bangunan, dan benda-benda yang bernilai sejarah kepurbakalaan. Salah satu di antaranya yang ditemukan di belakang Candi Puntadewa, seperti periuk bundar berkaki. Di komplek ini juga pernah ditemukan inskripsi yang bertuliskan tahun Saka 731 atau 890 Masehi. Museum Kailasa. Selain menawarkan keindahan alam dan budaya, dataran tinggi Dieng juga memiliki peninggalan sejarah. Wisatawan dapat menambah pengetahuan tentang benda peninggalan purbakala di Museum Kailasa.
Di museum ini, wisatawan dapat memperoleh informasi tentang terbentuknya dataran tinggi Dieng. Selain itu, wisatawan dapat melihat secara langsung benda peninggalan purbakala serta film mengenai jejak peradaban Dieng. Museum Tai Lhasa yang berdiri di atas lahan seluas 560 meter persegi dan terdiri dari dua bangunan. Bangunan yang ada di sisi depan merupakan bangunan yang pertama dibuat. Mengutip dari situs Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, Museum Tai Lhasa didirikan pada tahun 1984. Di dalam bangunan ini, disimpan berbagai benda yang berhubungan dengan candi yang ada di dataran tinggi Dieng. Sementara, bangunan kedua diresmikan pada tanggal 28 Juli tahun 2008 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada saat itu, yaitu Jero Wacik. Di ruangan ini, tersimpan koleksi yang lebih beragam. Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan salah satu tempat wisata unggulan di Dieng. Meskipun berupa kawah gunung berapi, namun Kawah Sikidang tidaklah berbahaya sebagai objek wisata. Pengunjung bisa melihat dari jarak aman kawah yang berwarna kehijauan serta mengeluarkan asap putih. Saat memasuki area Kawah Sikidang, wisatawan disambut dengan jembatan kayu yang menjadi akses untuk mengelilingi tempat wisata ini. Pengunjung tinggal mengikuti arah jembatan kayu untuk sampai di kawah utama. Selain memudahkan perjalanan wisatawan, jembatan kayu itu juga instagramable. Banyak wisatawan berfoto di jembatan kayu dengan latar belakang kawah utama yang mengeluarkan asap. Setelah mengikuti jalan utama, wisatawan akan sampai kawah utama atau biasa disebut dengan kawah telur rebus. Kawah ini mengeluarkan asap putih dengan bau belerang yang menyengat. Karenanya, pengunjung hanya bisa mengamati kawah itu dari jembatan kayu dan tidak diperkenankan melompati pagar pembatas untuk alasan keamanan. Kawah Chandra di Muka. Selain Kawah Sikidang, Dieng juga memiliki Kawah Chandra di Muka. Berdasarkan informasi dari situs Visit Kabupaten Banjarnegara, kawah ini berasal dari retakan tanah sehingga menghasilkan gas belerang yang cukup pekat namun relatif aman. Warna kawah kadang terlihat biru, abu-abu, dan putih. Sekitar kawah terdapat sumber mata air alami yang dipercaya berkhasiat memberikan efek awet muda. Di objek wisata Kawah Chandra di Muka terdapat 3 kepundang. Menurut para ahli geologi, kawah ini bukan merupakan kawah gunung berapi, tetapi merupakan rekahan tanah yang secara aktif menghasilkan solfatara, tempat yang memiliki suhu panas yang luar biasa. Suhu air kawah ini bisa mencapai 100 derajat Celcius. Kawah Chandra di Muka ini kerap dikaitkan dengan legenda pewayangan yakni Gatotkaca. Legenda yang berkembang menyebutkan bahwa Arjuna yang merupakan paman Gatotkaca menceburkan keponakannya itu ke Kawah Chandra di Muka untuk melepas tali pusarnya. Alhasil, Gatotkaca berubah menjadi sakti mandraguna. Dekiano Hot Spring Water Park. Dekiano Hot Spring Water Park, sebuah taman rekreasi air panas yang asyik untuk berendam, dengan harga tiket yang terjangkau. Dekiano Hot Spring Water Park, atau pemandian air panas Dekiano, merupakan salah satu objek wisata yang tergolong lama di dataran tinggi Dieng. Pasalnya, tempat ini sudah diresmikan pada awal April tahun 2015 lalu. Dikelola oleh PT JM Kiano, objek wisata tersebut berlokasi di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Seperti namanya, sajian utama di Dekiano Hot Spring Water Park tentunya adalah kolam pemandian air panas yang diambil langsung dari sumber mata air panas di Dieng. Berada di Dieng, Dekiano Hot Spring Water Park bisa dibilang sebagai salah satu water park atau taman air paling tinggi di Indonesia. Selain kolam pemandian air panas, tempat wisata ini juga menyajikan beberapa wahana seru lainnya. Di tempat ini, para wisatawan dapat menemukan berbagai wahana khas waterpark, seperti ember tumpah, kolam spiral, kolam semi-olimpik, kolam refleksi dan terapi untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh, kolam arus, kolam spiral, hingga kolam kecek untuk balita. Selain menyediakan beragam arena atau wahana permainan yang menarik, pihak pengelola juga tidak lupa melengkapi Dekiano Hot Spring Water Park dengan fasilitas penunjang. Di tempat ini, wisatawan bisa dengan mudah menemukan area parkir kendaraan yang luas.
tempat ibadah, kantin atau food court dengan menu seperti nasi goreng hingga makanan berkuah, makanan kering, dan lain-lain. Bahkan di sini juga terdapat penginapan model homestay dan villa apabila wisatawan ingin menginap di daerah ini.